Selamat sore teman-teman. Di sini saya sedang mempersiapkan kandang brooding untuk kedatangan DOG dari PT Peksi yang saya pesan 1000 ekor. Insya Allah sebentar lagi mau nyampe. Maka dari itu kita siapkan kandang-kandang brooding untuk kedatangan mereka. Di sini saya punya 4 kandang, maksudnya 4 tingkat. Untuk panjang kandang ini yaitu 2,5 meter dan lebarnya 1 meter. Tapi untuk DOG yang baru datang nanti saya tempatkan di kandang yang tengah, dikarenakan kalau ditempatkan di bawah dikhawatirkan suhu dingin akan berada di bawah dan nantinya DOG bisa kedinginan, dan begitupun juga kalau ditaruh di atas cukup susah untuk pemantauannya karena kandang ini cukup tinggi. Nah, untuk dinding-dindingnya kita tutup dengan koran bekas agar tetap hangat. Lalu begitu juga untuk alas kandangnya, koran-koran kita remas terlebih dahulu agar muncul gelombang-gelombang seperti ini, yang bertujuan agar nantinya kaki puyuh tidak licin saat berada di dalam kandang atau box brooding ini. Nah, umumnya kandang brooding ini harus hangat, tidak panas dan ataupun tidak dingin, yang penting hangat. Nah, keadaan hangat bisa kita cek atau bisa kita lihat dengan mengamati tingkah laku DOG atau anak puyuh nantinya. Apabila anak puyuh menyebar ke semua dalam box ini, tidak mengumpul, artinya suhu yang ada di dalam kandang box ini cukup hangat bagi mereka. Namun apabila mereka mengumpul di bawah lampu, itu tandanya box ini kurang hangat untuk mereka dan kita bisa menambahkan lampu pijar lagi. Nah, maka dari itu sebelum DOG datang, paling enggak minimal 3 jam sebelum DOG datang, kita nyalakan lampu-lampu ini untuk menghangatkan box brooding ini. Nah, sebelum kita tutup dan sebelum kita kasih alas koran, alangkah baiknya kandang-kandang ini kita semprot atau kita sterilkan dengan desinfektan dengan menyeluruh. Artinya sisi luar, sisi dalam, kanan, kiri, depan, belakang kita semprot semua dengan menggunakan desinfektan, utamanya bagian dalam, dikarenakan aktivitas mereka akan berada di dalam ini selama kurang lebih 30 hari. Nah, apabila nanti 2 box ini tidak cukup bagi mereka pada umur-umur tertentu, tidak menutup kemungkinan kandang yang bawah dan kandang yang atas akan saya gunakan. Tapi untuk sebagian dan untuk minggu-minggu awal DOG datang akan saya tempatkan di dalam box yang tengah. Begitupun juga dengan ini tempat pakannya kita siapkan, kita cuci, kita sterilkan. Yang pertama kita cuci dengan deterjen, kita semprot dengan desinfektan, lalu kita jemur. Begitupun dengan ini tempat minumnya. Ini tempat minum anak ayam sebenarnya, tapi kalau untuk anak puyuh kita bisa tambahkan dengan kelereng yang kita letakkan di dalam ini, yang bertujuan agar nantinya si anak puyuh tidak tenggelam saat minum. Tapi biasanya ada juga tempat minum anak puyuh yang secara langsung atau khusus, tidak tempat ayam seperti ini. Nah, untuk penyemprotan atau sterilisasi kandang bisa kalian beli di tempat-tempat peternakan, atau kita bisa juga membuatnya sendiri. Yang pertama yaitu kita membutuhkan ini sabun cuci piring merek apapun per 16 liter atau per 1 tangki semprot itu kita membutuhkan sabun cuci piring ini sebanyak 5 mili. Lalu kemudian GPU kita membutuhkan sebanyak 60 mili. Nah, kenapa GPU? Karena di dalam komposisi GPU ini ada beberapa bahan-bahan herbal, diantaranya mentol, camphor,
ataupun serai, dan minyak-minyak yang lainnya yang bertujuan untuk menghangatkan, untuk membasmi kuman apabila kita semprotkan ke dalam kandang puyuh atau ke peralatan-peralatan yang dikhususkan untuk puyuh. Nah, ini kita membutuhkan 60 ml per 16 liter air. Lalu yang berikutnya yaitu kita membutuhkan povidone iodine atau kita bisa menyebutnya dengan betadine. Nah, kita membutuhkan sebanyak 160 ml per 16 liter. Apabila kalian tidak mempunyai seperti itu semprotan, kita bisa menggunakan semprotan tangan manual ini. Ini biasanya kapasitas 1 liter air. Nah, kita tinggal bagi-bagikan saja berapa kebutuhan yang digunakan untuk menyemprotkan per 1 liter air. Yang ini tadi sabun cuci piringnya kita butuh 5 ml per 16 liter. GPO-nya 60 ml per 16 liter air. Dan yang terakhir kita membutuhkan povidone iodine sebanyak 160 ml per 16 liter. Nah, caranya yang pertama kita larutkan dulu ini minyak GPU dengan sunlight. Nah, kenapa harus mereka berdua terlebih dahulu kita larutkan? Karena apabila minyak dan air mereka tidak akan bisa menyatu. Nah, dikarenakan maka dari itu kita perlu dengan adanya ini sabun cuci piring untuk melarutkan. Dan yang terakhir apabila sudah larut atau sudah berbuih, kita bisa menambahkan povidone iodine, lalu kita kasih 16 liter air dan kita siap untuk mensterilkan. Bisa kalian gunakan pada waktu pagi hari atau sore hari. Nah, untuk kedatangan DOQ yang selanjutnya kita perlu mempersiapkan beberapa vitamin atau beberapa nutrisi tambahan. Yang pertama kita memerlukan ini susu bubuk. Ini khusus untuk anak balita. Ini saya menggunakan susu bubuk untuk umur 1 tahun dengan rasa madu. Fungsi dari susu ini seperti kita ketahui, susu pada umur-umur ini mengandung banyak protein dan bisa menambah nutrisi pada nantinya untuk anak puyuh. Lalu kemudian kita membutuhkan asam sitrat. Nah, kenapa asam sitrat? Nah, fungsi dari asam sitrat ini yaitu untuk memperbaiki saluran pencernaan untuk DOQ atau anak puyuh nantinya. Dikarenakan pada fase pembesaran DOQ benar-benar kita harus perhatikan agar sehat dan nantinya bisa berproduksi dengan bagus, dengan baik, maksimal pada saat memasuki umur layer atau umur produksi. Dan yang ketiga, kita membutuhkan yang namanya soda kue. Nah, ini tujuan dari pemberian soda kue yaitu ini untuk mengurangi heat stress atau stres panas. Bisa juga untuk menambah nafsu makan puyuh agar puyuh nantinya atau anak puyuh pada saat masa-masa awal bobot badan tercapai dan sehat. Nah, yang berikutnya kita memerlukan ini obat pernafasan. Ini saya adanya dengan merek Dosivet, obat pernafasan. Nah, kenapa kita kasih obat pernafasan pada masa awal-awal DOQ datang? Sebenarnya kita tahu bahwa pada saat mereka menetas banyak bulu-bulu halus yang berterbangan yang dikhawatirkan bisa mengganggu saluran pernafasan si anak puyuh tersebut. Ditambah lagi dengan perjalanan dari penetas ke peternak memerlukan waktu berjam-jam yang nantinya bisa menyebabkan mereka stres. Maka dari itu kita bisa menambahkan ini sebanyak 5 gram per 20 liter air. Nah, air yang kita gunakan yang nantinya yaitu air matang. Usahakan air matang dikarenakan nanti ditakutkan kalau kita menggunakan air mentah ada banyak bakteri coli yang bisa membahayakan untuk anak puyuh tersebut. Untuk dosis-dosisnya kita memerlukan ini timbangan karena
dengan jumlah-jumlah gram-gram kita memerlukan yang namanya timbangan untuk menimbang. Untuk dosisnya, untuk susu kita membutuhkan sebanyak 250 gram per 20 ml per 20 liter air matang. Susu 250 gram per 20 liter. Untuk asam sitrat dan soda kue masing-masing yaitu 1 gram per liter. Kalau airnya 20 liter yaitu asam sitratnya 20 gram, soda kue juga 20 gram. Nah, untuk ini obat pernafasan kita membutuhkan sebanyak 5 gram per 20 liter. Nah, yang jadi masalah kalau kita membuat langsung 20 liter pastinya akan mubazir karena susu ini juga cukup mahal. Apabila nanti kita membuatnya terlalu banyak dan mubazir, akan boros juga untuk kos atau biayanya. Maka dari itu kita cukup membuat 1/4 dosis. Berarti kurang lebih kita bisa membuat sekitar 5 liter dulu, atau bahkan di bawah itu ya kita cukupkanlah untuk mereka dan jumlah dokinya. Maka dari itu kita membutuhkan yang namanya timbangan. Kalau per liternya berarti susu ini cukup membutuhkan 12,5 gram per liter air. Ini asam sitratnya 1 gram dan ini 1 gram. Untuk obatnya berarti sekitar 0, sekian gram per liter air. Nah, caranya untuk meracik ke 4 bahan ini, yang pertama susu ini kita seduh dulu dengan menggunakan air panas. Seperti kita minum susu biasanya kita seduh dengan air panas. Setelah itu kita campurkan dengan asam sitrat, soda kue, dan obat ini ke air matang yang kita sediakan. Usahakan air matang. Takutkannya nanti kalau air mentah banyak bakteri coli yang ada di dalamnya dan bisa membuat kurangnya pertumbuhan bagi anak puyuh tersebut. Jangan lupa semua alat-alat kita sterilkan, mulai dari tempat minum, tempat pakan, dan lingkungan kandang DOki. Kita istirahatkan dulu kandangnya karena tadi ini sudah saya semprot. Mungkin lusa DOki akan datang dan kita istirahatkan dulu. Kandang ini kita kosongkan dan kita tes suhu yang di dalamnya sudah cukup hangat atau belum dengan mengeceknya dengan menggunakan termometer. Nah, begitu. Nah, alangkah baiknya nantinya saat DOki datang kita timbang dulu rata-rata bobot badan mereka. Apabila lebih dari 7 gram bisa dipastikan bahwa DOki tersebut cukup baik atau cukup sehat untuk dipelihara. Makanya kita perlukan timbangan ini untuk menimbang sesuatu yang perlu ditimbang seperti anak puyuh, lalu kemudian obat-obatan yang kita berikan untuk mereka, karena jika kelebihan dosis maka akan berbahaya bagi mereka. Namun apabila kekurangan dosis nantinya kurang bekerja atau khasiat dari obat tersebut kurang maksimal untuk mereka. Seperti ini cara menggunakannya, kita on-kan dulu. Nah, ini 0 gram, misalkan kita mau menimbang asam sitrat, kita siapkan tempat terlebih dahulu, terserah tempat apapun. Nah, ini kan bobot tutup galon ini kita terkan dulu sebelumnya agar menjadi 0. Nah, lalu kita masukkan apa yang perlu ditimbang, misalkan asam sitrat kita timbang dan kita siapkan untuk puyuh-puyuh kita. Nah, bagusnya standarnya kita membutuhkan sampel bobot anak puyuh per 1000 ekor, yaitu kita bisa mengambil sampel bobot badan mereka sebanyak 5 atau sampai 10%, yang nantinya kita bisa merecording bobot badan harian mereka, pertambahan bobot harian mereka dari umur 1 hari, umur 7 hari,
2 minggu sampai mereka bisa dipindahkan ke kandang-kandang petelur yang telah kita sediakan. Nah, tujuan dari kita memberikan vitamin-vitamin ini atau asupan-asupan ini supaya mereka siap untuk berproduksi secara maksimal di usia produksi. Diharapkan puyuh-puyuh kita sehat dan juga menghasilkan telur-telur yang maksimal. Mungkin cukup sekian dari saya. Nanti saya akan update terus perkembangan dari dioki-dioki mulai dari 0 hari sampai insya Allah umur 30 hari dan sampai siap dipindahkan ke kandang produksi. Sekian, terima kasih.